Analisis kualitatif kalau cuman pengen tahu apakah misalkan jadi dia cuman melihat ada atau tidaknya suatu zat. Ya. Jadi misalkan teman-teman nebak, oh di dalam kosmetik ini ada merkurinya nih. Ya, misalnya pengen tahu aja ada apa enggak. Nanti kita tinggal lakukan uji. Ya, benar atau tidak dia mengandung merkuri. Ya, atau mungkin nebak di ikan asin nih. Ikan asinnya mungkin ada formalinnya nih, kok awet banget ya, nggak rusak-rusak gitu misalnya. Jadi teman-teman bisa uji. Suara lambung siapa itu? Silakan. Suara lambung. Suara kipas angin. Oke, silakan di off-kan dulu. Terima kasih. Oke, kualitatif intinya adalah ada atau tidak. Gitu ya, terhadap zat yang mau kita analisis. Nah, kalau sudah tahu ada, terus kemudian kita pengen tahu berapa kadarnya, maka kita lakukan pendekatan kuantitatif. Ya, seperti itu ya. Jadi, kalau mau kuantitatif, wajib mendahulukan dulu untuk melakukan uji kualitatif. Tapi kalau sudah uji kualitatif, nggak lanjut ke kuantitatif pun tidak masalah. Ya, jadi misalkan formalin dalam makanan tuh dilarang, nggak boleh dalam kadar sedikit apapun nggak boleh. Ya udah, nggak usah ditentukan saja. Kuantitatifnya pun diperbolehkan. Jadi hanya sebatas kualitatif saja. Contoh seperti itu ya. Nah, selain itu gitu ya, jenis kimia analisis, Bisa pasti sudah menyampaikan, ada kita mengenal sebagai kimia klasikal, ya. Kemudian ada yang menggunakan instrumentasi. Jadi yang kimia klasikal itu apa? Contohnya yang titrasi, gravimetri, dan lain-lain. Kemarin kita sudah sempat bahas, ya. Kemudian yang instrumentasi apa? Misalkan AAS, Raman, gitu ya. Kemudian spektro itu juga bisa, ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca gitu ya. Untuk berdasarkan sifatnya, misalkan kalau yang diukur massa, ya, maka metode yang dipakai bisa namanya metodenya adalah gravimetri. Ya. Kalau yang dipakai adalah volume, maka nama metode analisisnya adalah volumetri. Ya, karena yang diukur itu. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman ingin melakukan tentang kemampuannya sifat dari bahan tersebut tentang energi cahayanya atau sinarnya. Teman-teman bisa pakai spektrofotometri, macam-macam. Ya, ada UV-vis, kemudian ada infrared, ada serapan atom, ya, ada resonansi magnet dan lain-lain. Ya, semuanya seperti itu. Nah, untuk di di kimia farmasi 2, teman-teman akan belajar ini. Yang massa, ya, gravimetri, ya. Kemudian volume, ya. Nanti volumetri semuanya kita bahas, ya, di petunjuk praktikum teman-teman udah lihat. Lalu kemudian untuk yang instrumentalnya, ya, berdasarkan serapan cahayanya yang kita pakai adalah spektro UV-vis. Ya, jadi ketiga kemampuan itu yang nanti akan menjadi kompetensi teman-teman untuk mata kuliah praktikum kimia farmasi 2. Nah, oke. Ya. Nah, tadi ya, mau saya error. Jadi fokus pembelajarannya adalah nanti bersama 4 dosen kita akan fasilitasi untuk belajar tentang volumetri. Di sini untuknya analisis titrasi, kemudian nanti ada gravimetri, ya, 3 inti tadi ya, kemudian spektro UV-vis. Semua ada di petunjuk praktikum. Ya. Jadi nanti suplemen tambahan yang ditambahkan dosen melalui presentasi seperti ini tuh hanya tambahannya saja, tapi secara lengkap itu ada di petunjuk praktikum kimia farmasi 2. Oke, nah untuk di kimia farmasi 2, ini kalau kelas reguler memang masuk lab, saya belum tahu, kayaknya tetap ada masuk lab, ya. Tapi nanti kita lihat ke bagian jadwalnya kapan, gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu kemampuan dasarnya nanti, ya, tolong nanti benar-benar dipelajari, adalah tentang menimbang seksama dan kurang lebih. Nah, jadi menimbang itu ada menimbang seksama dan menimbang kurang lebih. Ada yang tahu nggak apa sih menimbang seksama dengan menimbang kurang lebih? Monggo, siapa mau coba? Yakin nih teman-teman yang udah kerja dia udah tahu nih, menimbang seksama dengan menimbang kurang lebih bedanya apa sih? Mbak Sulis ingat nggak Mbak Sulis? Kira-kira menimbang seksama itu yang kayak apa, kurang lebih seperti apa? Ingat nggak?
Kalau yang seksama itu yang pasti. Jadi angkanya pasti kalau kurang lebih. Jadi nilainya nggak jauh dari angka pastinya. Oke, terima kasih Mbak Selis. Ada lagi yang mau melengkapi? Mbak Dwi mungkin? Penimbang seksama tidak, kesalahannya tidak lebih dari 0,1%. Oke, kalau seksama gitu ya, rentangnya tidak lebih dari 0,1%. Kalau kurang lebih berapa Mbak? Ada yang ingat nggak kalau kurang lebih berapa? 10%, Bu. Oke, 10%. Siapa tadi yang menjawab? Oke, Mbak Fauzi ya. Jadi menimbang seksama dan menimbang kurang lebih memang kaitannya sama rentang errornya atau rentang keseksamaannya gitu ya. Nah kita lihat. Jadi menimbang itu memang ada istilah seksama dan ada menimbang kurang lebih. Ya, menimbang seksama itu rentangnya tadi benar ya, plus minus 0,1%. Artinya dia boleh pada area tersebut entah kurang 0,1%-nya atau dia lebih dari 0,1%-nya. Ya. Kemudian ada menimbang kurang lebih. Ini poin rentang errornya adalah plus minus 10%. Ya, itu keluar pasti kalau di soal. Menimbang seksama, menimbang kurang lebih. Ya. Nah, pertanyaan Bu Amel lanjutannya gini. Kapan sih kita nimbang seksama? Kapan kita menimbang kurang lebih? Senyumannya membawa makna itu. Kapan menimbang seksama, kapan menimbang lebih? Kurang lebih. Kalau ada sampel, kira-kira ada sampel nih, sampel yang mau kita analisis. Kita butuh ketelitian sangat atau hanya ketelitian sembarang? Kalau ada sampel yang mau kita analisis. Seksama, Bu. Karena kita butuh ketelitiannya sangat. Jadi kalau misalkan dia adalah yang mau kita ukur adalah misalkan sampel, kemudian larutan baku, ya, lalu zat-zat yang terlibat dalam perhitungan. Jadi kalau ada rumusnya, terus teman-teman lihat deh. Ya, kalau dia terlibat dalam perhitungan, maka teman-teman menghitungnya adalah plus minus 0,1% pada rentangnya. Nanti kita belajar. Tapi kalau dia tidak masuk dalam keseharusan tadi, harus butuh ketelitian yang tinggi, ya, atau dia tidak masuk dalam perhitungan, ya, seperti misalkan untuk pembuatan indikator, ya, atau katalis yang tidak masuk dalam perhitungan, maka teman-teman boleh menggunakan perhitungan kurang lebih atau menimbang kurang lebih, rentangnya lebih besar, yaitu plus minus 10%. Nah, kaitannya ini juga sama, kalau penimbangan pasti kita menggunakan alat. Apa namanya ini? Neraca analitik. Neraca analitik. Oke, neraca analitik. Dia dipakai untuk menimbang seksama atau kurang lebih? Seksama, Bu. Sama. Jadi neraca analitik memang sangat dianjurkan untuk yang seksama, tapi bukan berarti dia nggak boleh untuk nimbang kurang lebih. Paham ya? Jadi bisa untuk dua-duanya, tapi dia sangat dianjurkan untuk seksama. Seksama wajib pakai siapa timbangan analitik. Ya, karena ketelitiannya sangat tinggi, ya. Nah, tapi kalau kurang lebih boleh timbangan analitik atau timbangan digital biasa pun boleh. Pertanyaan saya, kalau sampel ditimbang dengan timbangan digital biasa boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh, ya. Jadi semua yang seksama wajib pakai timbangan digital. Timbangan analitik. Kalau kurang lebih boleh di timbangan ini analitik juga boleh dilakukan di timbangan yang digital biasa. Ya, karena dia memang tidak terlalu membutuhkan akurasi yang tinggi. Itu ya. Nah, oke. Kemudian alat tambahannya apa? Jelas, kita pakainya botol timbang. Ya, jadi selagi di laboratorium memang ada botol timbang, silakan pakai botol timbang. Ya, tidak dianjurkan pakai kertas perkamen. Kenapa nggak boleh pakai kertas perkamen? Teman-teman nimbang pasti seringnya pakai kertas perkamen. Kenapa tidak dianjurkan pakai kertas perkamen? Dia mau coba? Nambah beratnya, Bu. Beratnya Beratnya beda-beda. Oke, karena berarti kurang seksama.
Iya, betul. Bisa terbang juga ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita pakai kertas perkamen, kita belum tahu bahan kimia kita sifatnya. Misalkan dia menyerap air seperti NaOH. Ya, teman-teman nimbang pakai kertas perkamen, NaOH itu sifatnya higroskopis. Gampang sekali menyerap air dari udara. Nah, kalau dia bisa menyerap air dari udara, otomatis nanti si bahannya itu akan cair. Nah, kalau cair dia nempelnya di kertas perkamen, gimana mau kita ambil? Kalau dia udah kelanjur nempel di kertas perkamen, maka solusinya apa? Silakan timbang di botol timbang. Kalau di botol timbang, teman-teman mau bahannya seperti apapun, gitu kan ya, dia akan apa? Akan tetap safe di dalam botol timbangnya, sehingga nanti teman-teman tinggal melarutkannya saja, tidak ada sedikit pun bahan yang terbuang. Ya, ingat, dalam analisis kuantitatif produk pelit itu nggak apa-apa, malah dianjurkan sangat pelit. Ya, artinya apa? Semua sampel yang kita analisis tidak boleh ada yang hilang. Karena nanti masih ada proses pelarutan, kemudian masih ada proses pengenceran dan lain-lain. Oke. Lalu kemudian yang disarankan untuk mengambil zatnya itu kita pakai batang pengaduk. Batang pengaduk. Pakai apa ini namanya? Yang hitam-hitam ini? Sendok pengaduk. Kita pakai sendok pengaduk. Sendok pengaduknya apa nih? Ini sendok tanduk, Bu. Sendok tanduk, betul. Sendok tanduk, tanduk nambah ya. Tanduk makan bukan ya, tapi ini sendok tanduk yang memang dibuat dari buat Yati. Nah, jadi nanti ini pakai sendok tanduk. Kenapa nggak pakai yang besi atau jenis logam? Logam, Bu. Ada reaksi kimia mungkin ya, reaksi, Bu. Bisa reaksi. Ada beberapa bahan yang dia bisa bereaksi dengan logamnya tersebut. Jadi kalau sendok tanduk ini dia lebih inert ya, atau dia lebih sukar bereaksi, sehingga kita pilih pakai sendok tanduk ya. Oke. Ya, ini alat-alatnya. Oke, nanti praktek deh insya Allah ya. Bisa masuk ke laboratorium lagi. Nah, oke, sekarang ini terkait penimbangan. Ada prosedur seperti yang tersaji pada layar teman-teman. Saya akan bacakan. Untuk pembuatan larutan natrium tiosulfat 0,1 N, ya di sini teman-teman diminta untuk membuat 1000 ml larutan natrium tiosulfat. Timbang seksama. Oke, ada kata-katanya. Timbang seksama. Kenapa dia ditimbang seksama? Karena dia adalah larutan baku. Ingat ya, kalau larutan baku nimbangnya harus seksama. Silakan timbang seksama dan larutkan 24,82 gram. Pertanyaan Bu Amel. Rentang penimbangan seksamanya berarti berapa? Silakan dihitung. 24,82. Rentang errornya berarti berapa? 0,1% atau 10%? 0,1. Oke, silakan teman-teman hitung. Dicoba dihitung. Ini dihitung. Kita karena seksama ya, kita pakai dia adalah 0,1%. Nah, silakan coba-coba dihitung. (24,92) sampai dengan 24,72. Oke, yang lain dapat yang sama? 0,0224. Itu rentang terkecilnya ya. Itu selisihnya. Kalau rentangnya. Ya. 0,1% dari berapa? 24,82 gram itu adalah 0,02482 gram. Ini baru ininya, seksamanya gitu ya. Oke, saya garis bawain dulu. Nah, baru ini. Nah, sekarang namanya rentang penimbangan berarti kan ada yang terendah karena dia tadi apa? Ada yang minus, kemudian ada yang plus. Karena kan plus minus 0,1%. Maka cari rentang terendahnya adalah caranya. Teman-teman lihat di situ. Yang ditimbangkan harusnya 24,82.
ya, dikurangi dengan berapa? 0,248. Nah, ini yang terendahnya. Ya, sampai berapa? Sampai begitu gitu ya. Sampai plus 24,844. Nah, betul 24,82. Ya, 24,82 ditambah dengan 0,0248. Bisa? Ya, ini satunya dalam gram. Berarti berapa itu tadi? 4,82 dikurangi 24,7918 sampai berapa? 24,84482 gram. Nah, inilah rentangnya. Ya. Jadi kalau mau ditulis pakai bahasa matematisnya sampainya diganti strip. Nah, artinya teman-teman menimbang pada area ini. Nah, ini juga disesuaikan dengan berapa digit dari timbangan tersebut. Umumnya ya, digit timbangan tuh 5 sampai 6. Ya. Jadi misalkan ternyata timbangan itu hanya bisa baca 5 digit. Ya, berarti 5 digitnya berapa nih? 1, depan ya. 2, 3, 4, 5. Ya, misalkan dia 5 digit. Maka nanti, oh berarti ini nggak ada pembulatan ya. Oh berarti rentang terendahnya yang paling bawah ya adalah 24,795. Karena misalkan timbangannya adalah 5 digit. Ada yang 6. Ya. Sekarang kita lihat kalau yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat. Kalau timbangannya hanya bisa membaca 5 digit, sementara hitungan teman-teman lebih dari 5 digit, perhatikan di situ. Angka 8 ini lebih dari 5 atau tidak? Lebih. Ya. Lebih. Ingat, yang pokoknya kalau pembulatan 5 ke atas, maka nambah 1 ke depan. Betul ya? Ya nggak matematikanya? Yes, berarti kalau kayak gitu, jadinya berapa? 24,845. Ya, jadi oh ini kalau dia timbangannya 5 digit. Jadi nanti tergantung. Teman-teman lihat dia ada berapa yang bisa baca di sini. Jelas? Sekarang pertanyaan Bu Amel. Kalau misalkan dapatnya ternyata nih ada yang nimbang nih, dapatnya 24,799 gram. Boleh nggak dipakai? Boleh. Boleh. Ya. Boleh yang mantap ya. Boleh karena pada rentangnya. Ya, ini boleh. Oke, sekarang lagi. 24, Boleh. Boleh kan masih pada rentangnya gitu ya. Yang ngelihat kecil banget. Boleh nggak? Tidak boleh, Bu. Ya. Tidak boleh. Langsung sama di sini adalah dia menimbang area plus 0,1% dari timbangan yang seharusnya. Sampai sini jelas? Sudah dicatat? Oke. Jelas. Kalau belum dicatat boleh di SS. Kalau Bu Amel move on. Mau dicatat? Sudah di SS. Udah di SS. Semoga nggak lupa ya nyimpen SS-nya di mana. Biasanya setiap mata kuliah dosen di SS semua pas ujian. Yang mana tadi ya? Yang akulah mahasiswa gitu ya. Oke, kita lanjut. Karena yang di PPT Bu Amel nggak ada ininya ya. Nggak ada jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada prosedur seperti ini, teman-teman. Ya, di sini ada penetapan kadar CU dalam CuSO4 dengan prosedur seperti ini. Silakan dibaca. Yang pertama adalah timbang seksama 1 gram tembaga sulfat. Lalu ada timbang 3 gram Ki. Ya, lalu disuruh siapkan 50 mili Aquades. Pertanyaannya yang terkait penimbangan aja. Yang nimbang berarti cuma siapa sama siapa yang ditimbang dari prosedur tersebut. Tembaga sulfat. Oke. Tembaga sulfat sama Ki. Yang ditimbang adalah tembaga sulfat dan Ki. Oke. Ki.
Ya, penimbangan Bu Amel bantu. Oke, yang ditimbang. Ya, yang ditimbang itu ada siapa tadi? Tembaga sulfat ya, CuSO4. Tembaga sulfat dan KI. Dan KI. Pertanyaannya, yang ditimbang seksama yang mana? Tembaga sulfat. Tembaga sulfat. Jelas, karena ada perintah tulisan timbang seksama. Pertanyaan. Besok Bu Amel mau ngilangin gitu ya. Karena udah ada tulisan timbang seksama, besok tak hilangin. Pertanyaan Bu Amel sekarang. Kenapa tembaga sulfat harus ditimbang seksama? Tapi tak tutup loh ya, karena ada tulisannya timbangan seksama. Kira-kira kenapa? Alasan ilmiah lainnya? Kenapa? Larutan baku. Larutan baku. Oh ya. Larutan baku. Larutan bakunya siapa di sini? Tembaga sulfat kok. Larutan baku disimpan di mana, teman-teman? Naruhnya di mana? Di Erlenmeyer atau di buret? Buret, Bu. Di buret. Baca deh prosedurnya. Yang ditaruh di buret siapa? Natrium tiosulfat. Natrium Natrium tiosulfat. Berarti larutan bakunya siapa? Natrium triosulfat. Natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat ya. Tak cubit loh. Larutannya adalah natrium tiosulfat. Berarti CuSO4 sebagai siapa? Kenapa dia harus seksama? Sampelnya. Sampel. Karena dia sebagai sampelnya. Ya. Ingat, sampel itu harus ditimbang dengan seksama. Ya, atau ada alasan lain nggak? Selain itu, kalau nggak tahu itu sampel apa bukan, ceknya satu lagi lewat mana? Tadi ingat, menimbang seksama adalah semua zat yang butuh ketelitian sangat tinggi seperti sampel larutan baku atau dia terlibat dalam hubungan antara kita gitu ya. Dalam apa? Dalam apa? Dalam perhitungan. Dalam perhitungan. Coba kita lihat di sini. Ya. Nah, lihat di sini. Ada nggak CU di situ? Ada nggak sampel di situ? Dalam perhitungan itu? Tidak ada. Ada, ya di situ kan ada miligram sampel. Ya, ada miligram sampel, berarti CuSO4 kenapa ditimbang seksama gitu ya? CuSO4 ditimbang seksama karena tadi pertama dia adalah sampel. Ya, untuk lebih meyakinkannya lagi, ya teman-teman lihat di perhitungan. Oh iya benar dia terlibat dalam perhitungan, sehingga teman-teman lakukan yang namanya penimbangan seksama. Yuk sekarang dihitung yuk. Sebelum kita break istirahat salat. Rentang penimbangannya berapa? Untuk 1 gram tembaga sulfat. Silakan dihitung. Berarti dikalikan dengan 0,1. Oke, dikalikan dengan 0,1%. Yuk, hitung. Berapa? 0,1% dari 1 gram berapa? 0,001. Oke, 0,001. Berarti rentangnya 1 kurangi 0,001 ya betul sampai 1 ditambah 1,001. oke, berarti berapa hasilnya? 1,001 sampai 1,001. 0,99 sampai 1,001. Betul, 0,99 sampai 1,001. Kita semua perlu Bu Amel tuliskan? Enggak. Enggak Bisa, ya, Bu. gampang. Oke, sip. Sekarang KI. Seksama atau kurang lebih? Sama. Yakin. Kurang lebih, Bu. Ya, Enggak. mungkin. Oh iya, kurang lebih. Enggak seksama. Kurang lebih. Lihatnya dari mana? Nggak ada tulisannya tuh sama tuh kurang lebih tuh. Lihatnya Kan dari KI ikut campur. apa?
Kenapa? Ini lagi loh Hingga teman-teman. warna biru. Lihat Iya, dia perhitungannya. Ya kan? Kalau teman-teman nggak tahu itu zat apa, teman-teman lihat di perhitungan. Oh iya. Banyak nggak dia di perhitungannya? KI-nya. Ada nggak masa KI di situ? Ada? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, Ada, Bu. timbangnya. Kalau nggak ada timbangnya berarti ya kurang lebih ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ragu, teman-teman lihat di rumusnya. Ya, kalau di rumusnya dia nggak masuk dalam perhitungan, zat tersebut tidak masuk dalam perhitungan, ini tidak ada KI toh. Ini kan kadar Cu sama dengan volume natrium tiosulfat kalikan normalitas natrium tiosulfat kalikan angka kalikan 100% dibagi miligram sampel. Mana KI-nya? Nggak ada KI-nya toh. Ya, sehingga KI teman-teman timbang dengan apa? Kurang lebih, kurang lebih tadi plus minus berapa? 10%, Bu. 10%. Nah, yuk hitung yuk berapa? 2,7 sampai 3,3. 2,7 sampai 2,7 3,3. kali 3,3. Oke, cepat sekali. Paham ya? Untuk menimbang kurang lebih ya. Jelas ya? Silakan ya. Enak SS aja gitu ya. Kita break setengah 4 ya teman-teman ya. Oke. Nah, Ya, Bu. setelah teman-teman menimbang, gitu ya. Setelah teman-teman menimbang, Bu Amal akan ilustrasikan bagaimana sih cara melarutkannya, gitu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah botol timbang, ya. Botol timbang itu bukan alat untuk melarutkan, tapi lakukanlah pelarutan itu di dalam beker gelas, ya. Atau mungkin kalau dia nimbangnya adalah sampel, bisa langsung dilakukan di dalam Erlenmeyer. Oke, saya akan putar videonya. Yang akan diperhatikan. Kedengaran suaranya nggak, teman? Enggak, Bu. Suaranya kecil, Bu. Nggak ada. Dengar Bu suaranya. Nah, ini baru dengar.
Oke, ya. Sudah teramati. Yang teman-teman paling udah pernah dulu ya, waktu zaman sekolah, entah kapan itu ya. Udah lama pernah. Udah lama banget gitu ya. Oke. Ya sama, saya juga udah lama banget ya sekolah gitu ya. Nah, di sini Bapak akan kita ulas lagi ya, gimana caranya. Jadi nanti kalau misalkan ada diminta untuk membuat larutan baku dari zat yang sifatnya padatan, tadi kan kita sudah melakukan penimbangan, ya kan? Penimbangannya dilakukan di dalam botol timbang. Nah, dan ini bisa ditutup, jadi dia aman, nggak bakal bisa menyerap udara dari luar gitu ya. Jadi kemungkinan dia meleleh atau mencair, kalaupun dia bersifat hidroskopis aman, ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman ambil labu yang sesuai. Jadi kalau minta dibikinnya adalah 100 ml, ya ambil labu 100 ml. Disuruh bikinnya 250 ml, ya 250 ml. Ya 500, 500, 1000, ya 1000. Gitu lah ya. Pokoknya intinya sesuai dengan inginnya berapa. Nah, kemudian nanti biasa ada pipet tetes, ya. Kemudian ini saya mohon maaf, ini saya bikinnya tahun lalu video ini pas lagi pandemi lagi tinggi-tingginya. Sehingga pakainya sendok. Jadi batang pengaduknya ketinggalan di kampus, saya minta maaf. Mau balik lagi udah nggak bisa karena posisi PPKM ya waktu itu masih lagi tinggi-tingginya. Jadi harusnya teman-teman yang putih ini bukan pakai sendok plastik ya, pakainya batang pengaduk. Jangan nanti dikirain Poltekkes BSI nggak punya batang pengaduk, aduh malu saya, gitu ya. Jadi pakainya batang pengaduk, gitu ya. Kemudian ada corong, lalu beker gelas untuk melarutkan, ya. Dan kita siapkan pelarutnya. Nah, hati-hati untuk pelarut, tolong teman-teman baca betul petunjuk praktiknya, ya, atau prosedurnya. Apakah pelarutnya kita pakai Aquades biasa saja cukup, ya, atau kita harus pakai Aquabides, Aquatrides, atau mungkin kita pakai air bebas CO2, tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Oke, tergantung dengan kebutuhannya. Nah, di sini untuk KBRO3 kita boleh pakai Aquades saja, ya. Jadi tahap pertama adalah nanti ya kita siapkan dulu ya beker, kemudian isikan Aquades gitu ya. Di sini saya pakai bantuan gelas ukur ya, dan saya ambil gelas ukur yang tidak volumenya tidak melebihi dari si labunya. Kemudian langsung dipindahkan, jadi langsung dituangkan ya. Kemudian teman-teman bilas. Nah, jadi dia bilas seperti ini. Kalau ini pakai kertas perkamen nggak bisa kita bilas kertas perkamen, hancur. Ya, jadi kita pakainya botol timbang ya. Berapa kali ya sampai teman-teman yakin ya bahwa dia sudah benar-benar bersih. Ya, tidak ada sisa lagi. Kemudian teman-teman aduk pakai batang pengaduk ya, bukan pakai sendok. Bukan pakai sendok ini, sendok agar-agar. Mohon maaf, saya adanya sendok agar-agar waktu itu ya. Jadi nanti silakan diaduk sampai dengan larut gitu ya. Setelah semuanya larut ya, lalu teman-teman pindahkan ke dalam labu. Ya, di sini labunya silakan diisi. Nah, untuk zat-zat sifatnya panas, kalau bisa labunya diisi air dulu. Ini kok kalau KBRO3 dia tidak menghasilkan panas, boleh langsung diisi. Tapi kalau misalnya kayak NaOH, maka teman-teman isi dulu sedikit dengan air, baru dimasukkan pelarutnya, supaya tidak ada retak di dalamnya. Terus teman-teman masukkan. Bilasnya pun masih pakai beker yang tadi. Pelit ya. Jadi supaya benar-benar tidak ada bahan yang terbuang. Oke. Nah, menjelang tanda batas, ini ada tanda batas nih, kelihatan ya? Menjelang tanda batas, maka teman-teman lebih baik menambahkannya menggunakan pipet tetes ini ya. Oke. Nah, kamera saya agak miring nih. Ini ya. Nah, nanti teman-teman tambahkan sampai dengan tanda batasnya. Batas airnya, bagian pantat airnya itu persis ada di atas garisnya. Oke, tambahkan. Nah, sampai dia persis ada tepat di atas garisnya. Stop. Stop dulu. Kamera saya pas nge-shoot ini posisinya nggak pas ya. Jadi ketika nanti teman-teman kan ngeliat tadi kayak ada 2 garis ya. Nah, kalau pengamatan langsung, teman-teman tidak boleh melihat ada 2 garis tersebut. Jadi harus benar-benar dia terlihat hanya 1 garis. Kalau misalkan masih terlihat 2 garis, maka posisinya adalah dibenarkan adalah posisi mata kita. Ya, matanya naik turun sampai teman-teman bisa mendapatkan hanya 1 garis, tidak boleh ada 2 lapis garis. Ya, kalau di sini kan tadi sempat kelihatan 2 garis ya. Nih, lihat nih, ya, posisinya kelihatan 2 garis. Ini posisi kamera saya, tapi kalau posisi mata saya dia benar-benar posisinya hanya segaris. Kalau teman-teman masih menambahkannya menemukan posisi 2 garis, berarti belum lurus.
Karena melihat itu kan harus tegak lurus. Ya, jadi benar-benar hanya kelihatan satu garis. Dan kalau dia larutan tidak berwarna, maka penambahannya tadi apa? Persis bagian pantatnya itu ada di atas Garis. ya, di atas garis ini. Nah, tambahkan seperti itu sampai dia persis ada di atas garis. Ya, kalau sudah gitu ya, sudah persis di atas garis, jangan lupa. Nah, siapkan tisu, tisunya digulung. Fungsinya apa? Fungsinya di sini kan suka ada bercak air nih. Ya, apalagi kalau labunya kualitasnya nggak kualitas baik gitu ya. Biasanya suka ada air yang menempel-menempel di bagian sini, di bagian dalamnya. Nah, itu biasanya suka mengganggu. Kalau butuh ketelitian sangat tinggi itu sangat mengganggu. Maka kita lakukan proses seka. Cara seka apa? Cari tisu yang bagus, bukan tisu yang kalau dilap dikit lengket ya. Jadi tisu yang agak bagus, kemudian teman-teman linting, lalu teman-teman lapkan di bagian dalamnya. Tapi jangan sampai nyelup. Ya, kalau nyelup nanti narik lah. Ya, kalau sudah teman-teman tutup, teman-teman kocok. Ya, kalau teman-teman bekerja sendiri, kemudian kayak saya misalkan banyak lupanya dan banyak hilafnya gitu ya, maka silakan di bagian alat tersebut dikasih tadi bikin larutan apa. Nah, di sini saya kasih misalkan KBRO3. Fungsinya apa? Untuk menghindari panik. Apalagi bikinnya misalkan sekali banyak serinya. Gitu ya. Coba kayak gini lagi gitu ya. Sampai sini paham untuk proses pembuatan larutan baku dari padatnya? Jelas? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jadi nanti videonya saya share linknya aja ya. Oke, untuk pembuatan larutan baku seperti itu, ya. Kemudian sekarang kita masuk. Nah, pada bagian untuk beberapa titrasi, misalkan ada iodometri, kemudian ada bromometri, ya. Itu kita menggunakan air bebas CO2. Nah, air bebas CO2 itu apa sih teman-teman? Ada yang ingat nggak? Air bebas CO2. Namanya aja air bebas CO2. Bebas CO2 ya gampang. Berarti dalam air itu tidak ada CO2-nya. Sesimpel itu aja, mikirnya jangan kejauhan. Ya, jadi air bebas CO2 itu adalah apa? Air yang bebas dari CO2. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita uapkan dia. Jadi CO2 yang terlarut di dalam air kita uapkan. Nah, supaya dia nggak masuk lagi ke dalam air setelah diuapkan, dia diikat. Nah, bagaimana prosesnya ya kita lihat. Nah, di sini di prosedur kerja sudah ada. Ya, jadi pembuatan air bebas CO2 itu caranya adalah teman-teman ambil labu didih. Ya, ambil labu didih, teman-teman isi dengan lebih kurang 1250 ml atau ya sesuai dengan kapasitasnya. Ya, jadi biasanya paling nggak sampai batas lehernya ini. Jangan terlalu tinggi ya. Ingat loh, kalau dia kepanasan, dia umuk, dia kan volumenya ngembang. Nanti daripada tumpah-tumpah, kayak masak mie gitu kan ya, tumpah-tumpah kan ya susah juga gitu ya. Jadi nanti taruhnya di bagian tidak lebih dari itu, sesuai dengan kebutuhan. Jadi contoh di gambar seperti ini. Ya, kalau sudah, kemudian teman-teman apa? Taruh di atas kompor. Ya, kalau di lab kita pakai kompor listrik atau pemanasnya gitu ya, ditaruh di sini, dinyalakan. Lalu kemudian apa? Perhatikan, ini tidak tertulis di sini ya. Setelah dia mendidih, jadi begitu dia blub ya, setelah dia mendidih, baru teman-teman timer. Ya, teman-teman timer gitu ya. Biarkan dia lagi mendidih lagi 5 sampai 10 menit. Ini nggak tertulis di sini. Jadi setelah mendidih baru teman-teman timer. Jadi dibiarkan lagi dia mendidih. Ya, 5 sampai 10 menit. Ya. Kalau sudah gitu ya, sembari menunggu teman-teman apa? Teman-teman siapkan ya corong gelas. Jadi ada corong ya yang teman-teman isi dengan kertas saring, kemudian kapas dan batu gamping. Nah, batu gampingnya ini yang berfungsi nanti untuk menangkap CO2 yang keluar dari siapa namanya? Ini labunya, ya, atau yang mau masuk ke dalam, jadi ditangkap. Jadi sehingga apa? Sehingga tidak terkontaminasi lagi atau tidak mengkontaminasi lagi si airnya. Ya, oke. Setelah mendidih selesai,
Ya, maka selanjutnya apa gitu ya? Segera ditutup tadi dengan corong yang sudah disiapkan, yang sudah berisi dengan batu gamping. Ya, lalu kemudian teman-teman dinginkan di dalam ice water bath. Apa itu ice water bath? Baskom isinya es. Ya, jadi baskom yang diisi es. Teman-teman dinginkan sampai dia mencapai suhu ruangan. Ya, jadi sampai sekitar 27 sampai 30 derajat Celcius. Kalau sudah, maka air bebas CO2 ini bisa dipakai untuk pembuatan larutan baku. Sampai sini untuk pembuatan air bebas CO2 cukup jelas, teman-teman? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke, itu untuk air bebas CO2. Nah, untuk ini mau kita lanjut, paling sekitar 20 menit lagi, teman-teman mau dilanjut aja? Atau kita break sholat? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja ya, sampai selesai ya. Tinggal 20 menit lagi gitu ya. Oke. Nah, untuk komponen titrasi nanti kita lihat di sini. Ya, komponen titrasi Bu Ica sudah bahas. Ya. Untuk komponen titrasi ada aspek-aspek yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama adalah jenis titrasinya. Ya, apakah langsung, tidak langsung, kemudian jenis reaksinya nanti seperti apa, asam basa, redoks, endapan atau diazotasi atau kompleksometri. Nanti kita belajar sambil jalan ini. Kemudian indikatornya, apakah dia perlu penambahan indikator atau tidak, kapan dia ditambahkan, lalu kondisi titrasinya harus seperti apa, asamkah, basa atau netral, suhunya dalam suhu kamar, dingin atau pada saat suhu panas, misalkan ya, endpoint-nya seperti apa, apakah dia dalam bentuk warna atau endapan, ya. Kemudian bagaimana cara membaca buret, itu penting ya. Lalu kemudian konsentrasinya bagaimana perhitungannya dan satuannya. Ya, itu yang perlu teman-teman kuasai di setiap pertemuan, ya, di setiap pertemuan besok. Jadi besok ada asidimetri, ada alkalimetri, ada yodi, gitu ya. Nanti semua dipelajari gitu ya. Nah, yang teman-teman perlu pelajari adalah poin-poin ini. Jenis titrasinya, jenis reaksinya, indikatornya apa, kapan nambahinnya, kondisi titrasinya harus bagaimana, ya, endpoint-nya bagaimana, konsentrasinya seperti apa, gitu ya. Oke, ini contoh untuk komponen titrasi. Nah, titrasi pasti nama belakangnya adalah metri, ya, karena dia dari akar kata volumetri, tinggal depannya aja disesuaikan. Kalau misalkan larutan bakunya asam, namanya asidimetri. Kalau larutan basa, maka namanya alkalimetri. Kalau pakai larutan bakunya iodium, kita sebut iodimetri, dan seterusnya. Oke, ya. Tapi tidak semua metri itu adalah jenis titrasi. Ya, nggak soal kemarin. Ya, tidak semua metri itu pasti jenis titrasi. Contoh gravimetri. Gravimetri bukan titrasi. Ya, hati-hati. Ya, tapi umumnya semua jenis titrasi belakangnya pasti namanya metri. Nah, ini disesuaikan dengan larutan bakunya. Larutan bakunya diisi di buret. Ya. Kemudian untuk titratnya itu adalah sampel atau indikator atau mungkin larutan baku primer yang mau dipakai untuk pembanding itu ditaruh di dalam Erlenmeyer. Nah, tugas teman-teman tiap pekannya nanti nyeteni. Ya, warna yang tepat yang mana nih pada saat endpoint? Ya, itu nanti yang kita pelajari. Ya, ini contoh. Ya, di sini endpoint-nya adalah merah muda, bukan warna yang kelebihan. Ini artinya lebih dari titik akhir titrasinya. Kalau yang ini awal atau belum mencapai titik akhir titrasi. Nanti seperti itu belajarnya tiap pekannya. Ya. Oke, pertanyaan Bu Amel sekarang. Silakan lihat di layar. Baca soalnya. Di nomor berapa, teman-teman? Seorang analis ingin melakukan pengukuran kadar vitamin C dalam produk minuman penyegar dengan menggunakan larutan iodium 0,5N. Pertanyaannya, di manakah analis tersebut memasukkan sampel produk minuman penyegar pada rangkaian alat tersebut? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya. Mau. Itu, Bu. Nah, ya, jelas ya. Yang mau dititrasi ditaruh di dalam Erlenmeyer. Larutan bakunya apa? Iodium ditaruh di mana? Buret. Di buret di nomor 1. Ya, jelas, gampang. Itu pasti keluar sih soal ujian ya. Oke. Nah, terakhir kita akan masuk ke membaca buret. Nah,
Untuk membaca buret, prinsipnya adalah kita mengenali dia larutan berwarna atau tidak berwarna. Ya, kalau dia larutan berwarna, teman-teman lihat nih, dia ada kayak gini kan ya? Ya, kalau dia larutan berwarna, catat ya berwarna, maka yang dibaca yang bagian atas nih. Ya kan? Ya. Tapi kalau dia larutan tidak berwarna, umumnya kita larutan tidak berwarna, maka teman-teman baca yang bawahnya. Oke? Jadi nanti kemungkinan teman-teman ketika masuk ke laboratorium, teman-teman akan nyicipin larutan berwarnanya itu adalah iodimetri, kemudian larutan tidak berwarnanya adalah HCl atau mungkin NaOH, ya larutan tidak berwarna ya. Jadi nanti tolong pastikan teman-teman tahu persis bagaimana cara membacanya. Ya, ingat kalau yang berwarna ambil yang atas, tapi kalau dia tidak berwarna ambil yang bawah. Nah, posisi mata itu harus tegak lurus dengan bagian yang mau kita amati. Jadi di sini misalkan dia larutan tidak berwarna, maka A, B, atau C? Atas, tengah, atau bawah? Posisi yang benar. Yang tengah, yang tegak lurus dengan airnya, ya batas airnya. Inilah cara membacanya. Bisa dipahami ya? Oke, posisi sudah. Nah, buret itu ada dua. Nah, ada dua. Ada buret yang ketelitiannya. Ya, ada buret yang ketelitiannya. Sekarang pertanyaan gua seperti ini. Yang namanya buret bacanya dari atas ke bawah, atau bawah ke atas. Dari foto. Masih ingat nggak? Buret bacanya dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Nolnya di mana sih kalau buret? Bacanya dari atas ya, nolnya dari atas. Jadi bacanya nolnya dari atas, berarti bacanya ke bawah. Ya, contoh ini, ya. Berarti dia turun segini, berarti bacanya kan ini 20, 21, 22, 23. Ya, dari atas ke bawah. Jadi jangan dibaca dari bawah ke atas. Paham ya? Jadi bacanya selalu dari atas ke bawah. Nah, kemudian berikutnya, air itu atau larutan titran itu kan berhentinya nggak mungkin dia pas, gitu ya. Ya dia berhenti sesuai dengan endpoint-nya ada di mana. Nah, maka teman-teman harus mengenali buret tersebut satu ruas terkecilnya, lihat ya. Satu ruas terkecilnya ini, oke. Ya, satu ruas terkecilnya itu di harga berapa? Maka teman-teman silakan cek. Lihat di sini. 20 ke 21 itu kan sama dengan 1 mili. Ya, 20 ke 21 itu sama dengan 1 mili. Pertanyaan saya, dari 20 sampai 21 ada berapa garis nih? Yang kecil-kecil. 10. Berarti satu garisnya harganya berapa? 0,1. Gampang ya? Oh, berarti 11 garisnya harganya adalah 0,1. Sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan. 50 ke 16. 1 mili. Ada berapa garis? Dihitung satu-satu. Ini 5, ini 5, 10 ya. Ke sini 15. Berarti ada berapa? 20. 20. 1 mili ada 20 garis, satu garis 0,05. Paham? Ya, jadi buret itu ada yang ketelitiannya 0,1 mili, tergantung ya. Ada juga yang dia 0,05. Ya, jadi teman-teman harus cek dulu. Ya, kalau nanti insya Allah dapat rezeki masuk ke laboratorium, dikenali dulu ini buret yang dipakai, buret dengan ketelitian 0,1 mili atau buret dengan ketelitian 0,05 mili. Ya, jadi teman-teman harus kenal itu. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan baca buret yang sebelah kiri kalian dulu ya. Kita lihat di sini. Oh, di sini berapa nih angkanya? Nah, ini udah ada garis khayalnya ya. Caranya adalah apa? Ditarik, gitu ya. Karena dia tidak berwarna, maka ambil yang bawah. Seret ini dibaca berapa teman-teman? 22,2. Yakin?
Ya. Kalau ragu-ragu boleh 2,2. 22,2. 22,2. Oke, nggak ada yang jawab 23,8 ya. Ingat bacanya dari atas. Atasnya terdekat berapa di situ? 20. Nah, Bu Amel akan contohkan cara terlambatnya dulu ya. 22. Kemudian kita lihat sekarang. Lebihnya berapa garis? 1, 2. Lebihnya 2 garis ya. Oh, lebihnya 2 garis. 1 ruas garis harganya berapa? 0,2. 0,2. Ingat dibaca berapa? Saat dibaca berarti 2,2. Yes, betul sekali mahasiswa termuda kita ya. 22,2. Ya, jadi dibacanya 22,2. Nah, teman-teman, ada satu lagi yang perlu Bambal tambahkan. Ini kan yang terbaca. Ya, yang bisa kita lihat langsung, ya. Nah, kalau misalkan buretnya itu adalah 1 angka di belakang koma, maka untuk pelaporannya teman-teman harus bikin 2 angka di belakang koma. Saya ulangi. Kalau buretnya terbaca 1 angka di belakang koma, maka pelaporannya, penulisannya itu 2 angka di belakang koma. Nah, kebetulan ini pas. Maka teman-teman tulisnya 22,20. Bisa dipahami? Nah, bisa 2,20. Iya, sayang. Oke, sekarang yang ini ya. Kita move on ke gambar yang sebelah kanan. Terbaca berapa? $15,54. 15,54. Oke, saya simpan dulu. Yang lain? 15,52. Oke, 15,54. Oke, terus 15,52. Ada yang lain? Kita bahas ya. Oke, sekarang kita lihat. Buret sebelah kanan. 16,3 ya, Bu. Berapa? 15, 16,3. 15,04. 16,3. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Berapa lagi, Sayang? 15,4. Ada lagi? Penawaran masih terus dibuka ini sampai dengan hari Senin. 15,70. 15,70. Oke, sekarang kita lihat. Penawaran mana yang diterima Bu Amel? Oke, sekali lagi baca buret itu startnya dari atas. Ya, dari atas. Berarti yang langsung tereliminasi jawaban mana? 16,3. 16,3. Jangan sakit hati ya. 15,58. Enggak boleh bacanya. Bacanya dari atas ke bawah. Ya, ini 15,7, Bu. ya, ke bawah. Oke, error ini kok. Nah, ini kenapa dia nggak mau? Sebentar. Sepertinya laptopnya lelah. Wait. Nah, sambil jalan ya, teman-teman lihat ya. Di sini lihat, garis terdekatnya berapa? 15,50. Terdekat 15,50. Tulis. Bapak nggak bisa nulis soalnya. Ini error. Ya, 15,50. Lebihnya berapa garis? 4. Ya, 4. Lebihnya 4 garis. Nah, lebihnya 4 garis. 1 garisnya harganya berapa? 0,5. Caranya 0,05. Jadinya 15,52. ditambah 15,52. itu masih 52. 15,50 ditambah 0,05 kali 4. 0,5 kalikan 4 berapa?
0,2. 0,2 ditambahkan dengan 15,5. Jawabannya berapa? 15,5. Pasti terpecah suaranya. Lagi? Aduh, saya dulu. Mana ini? 15,7 Bu. Oh, masih berantem tuh. Oke, ulangi ya. Sini ya. Membalis ya. Terdekatnya berapa? Oke. 15,50. 15,50. Ini terdekatnya. Sakitnya. Ya. Di sini kemudian berapa tadi? Lebihnya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali berapa? 0,7 berarti. 0,05. Betul. Berapa hasilnya? 0,2, Bu. 0,2. Ya, 0,2. Atau 20 ya. 15,7. Oh, 15,7. 15,7. Hasilnya berapa? 15,7. 15,7. Sekarang udah nggak berantem? Ya. 15. Ya, 15,70 Bu. Ya, oke. Sekarang dia kan 2 angka di belakang koma. Ya, maka pelaporannya adalah 3 angka di belakang koma. Jadi dia pelaporannya itu selalu nambah 1 dari angka koma terkecilnya. Ya, itu yang disebut dengan angka tafsiran. Ya, sehingga dia terbaca di berapa? Terbaca di 15,700 nih. Sampai sini sudah bisa. Soal baca bulat pasti keluar. Gitu ya. Bisa. Bu, insya Allah. Ini bisa. Pinter. Ya Allah bisa. Bu. Oke, sip. Silakan di screenshot. Siap. Saya orangnya nggak kepercayaan ya. Ini bacanya berapa? Silakan dibaca. Berapa? Soal terakhir. 20,2 Bu. 20,2. 20,20. 20,20. 20,20 Bu. 20,2. 20,20. 20,20 Ibu. Ya, kita lihat. 20,20 Bu. Sampai akhir. Caranya adalah teman-teman silakan tarik garis hayal. Nah, garis hayal ini ya. Ya, ini buat urusin. Oke, kelihatan ya? Dia di bagian pantatnya. Oke, sudah kelihatan. Sekarang, Sudah, luas Bu. terdekat berapa? 20. Jelas. 20. Adalah 20. Oke, kemudian kita lihat lebihnya berapa garis? Ya. 1 garis. Lebihnya 2 garis ya. Garis. 2. Ya, 1, 2. Oke, 2 kalikan berapa? 0,1. 0,1. Karena satu ininya ada 0,2. 0,2. Pertanyaan saya, pas kok? Benar-benar pas di garis atasnya ini atau lebih sedikit nggak? Lebih sedikit Bu. Lebih sedikit. Kira-kira seperberapanya nih dari bagian besar ini? 1/5. 1/5 boleh, 1/4 boleh. Kalau setengah mungkin ya. Tidak. Ya, jadi teman-teman boleh itu. Ya, 1/5, 1/4 ya, itu boleh. Ya, jadi misalkan kita ambil 1/4-nya. Berarti 1/4 dari berapa? Satu ruas kecil kan harganya 0,5. Ya, 1/4 dari 0,1. 1/4 dari 0,1 berapa? 0,025. 0,025. Yang disebut angka taksiran. Nah, kalau bagian bawahnya beda-beda, tiap orang ada masalah. Artinya tadi ada yang melihatnya sebagai 1/5-nya, ada yang melihatnya sebagai 1/4-nya, nggak ada masalah. Asalkan logis. Menjadi nggak logis kalau teman-teman bilangnya 3/4. Ya nggak? Ya, 3/4 kan aneh. Karena dia condong ke bawah. Gitu ya. Sehingga nanti totalnya adalah berapa? 20,225. 225. Ya, 225 mili. Perhatikan lagi.
buretnya satu angka di belakang koma toh? Ya kan? Iya. Maka nanti penulisannya adalah 20,23. 23. paham? Paham, Bu. Yes. Paham, Bu. Oke. Hari ini sampai di sini dulu. Enak ya. Hari ini sampai di sini dulu. Nanti saya share bagian penjelasan lainnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan apa-apa nanti bisa dibahas. Kemudian sebenarnya habis ini teman-teman bisa belajar mandiri. Saya akan kasih suplemennya. Karena saya takut teman-teman lupa bagaimana cara membaca nama kimia senyawa, menuliskan rumus kimia senyawa. Takutnya lupa. Saya nggak seuzon lah ya. Saya cuma bilang takutnya lupa. Nanti silahkan teman-teman tonton sendiri di YouTube-nya gitu ya. Nanti teman-teman lihat kalau ada pertanyaan atau apa-apa nanti bisa langsung di YouTube saja. Jelas seperti itu? Oke, Bu Amel sharekan ya. Yes, Bu. Oh iya, terima kasih. Saya share dulu di grup dari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Yakin nggak ada? Kalau ada, Bu Amel. Ya, boleh Mbak Dwi. Gimana? Ya. Gimana? Oh, enggak. Oke, kalau nggak ada satu pertanyaan, tolong dijawab cepat. Apakah perkuliahannya boleh kita akhiri? Boleh. Boleh. Boleh, Bu. Oke, terima kasih teman-teman gitu ya. Bu. Suplemennya ditonton ya, seperti teman-teman aja, terutama untuk mengenal rumus-rumus kimia ya, dan nanti ada pengenalan untuk keselamatan kerja seperti itu ya. Bu Amel. Ya. Bu Amel. Ya. Minta videonya yang direkord tadi. Oh ya, nanti Minta tak upload videonya yang direkord tadi. Saya nguploadnya di rumah ya. Soalnya saya di kantor udah nggak apa-apa. Ya, nanti tak kasih. Nggak apa-apa, Bu. Soalnya tadi ditinggal juga jualan-jualan. Oh ya, oke. Untuk RPL mah dikasih apa aja mah. Gitu ya. Thank you, Bu Amel. Thank you. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Silakan teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi atensinya dan lain-lain. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanya di grup ya. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dek.